Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahu adzim. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah selalu menghiasi bibir kita dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca. Ayat ini adalah ayat yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengandung penafsiran Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan dalam 99 namanya Allah, itulah Rabbul Alamin. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, terwakili kita sama mengucapkan 99 namanya Allah, Asmaul Husna. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak sah salat Jumat kalau khatib tidak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat adalah rukun khutbah. Dan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda penghormatan pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sendiri melakukannya, hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah mewajibkan kita bagi yang mampu untuk menaik haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salawat. Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa pengagungan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu amal ibadah yang kita lakukan yang Allah langsung membalasnya hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau yang lain kita melakukan amal ibadah satu, amal ibadah yang kita lakukan Allah balas satu pahala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan salawat kepada Rasulullah. Ketika kita mengikuti bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu salawat kepada Rasulullah yang langsung Allah balas 10 kali salawat. Satu salawat kepada Rasulullah, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 salawat kepada kita. Masalla ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asra. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang 10 salawat. Maka kalau mau disayangi, dicintai oleh Allah, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kembali dari ayat yang saya bacakan tadi. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ini perintah bagi siapakah yang diperintahkan oleh Allah, bukan orang Islam, tetapi digaris bawahi oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang mengaku saya dirinya beriman, yang diperintahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikatakan ya ayyuhal Islam, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal munafiqun, ya ayyuhal fasiqun, ya ayyuhal kafirun, tapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa hanya orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak dipanggil orang Islam, karena banyak mengaku dirinya Islam, diperintahkan untuk salat, puasa, zakat dan haji, Islam KTP-nya, tetapi tidak melaksanakan syariat Islam. Kalau jumlah penduduk Islam di bumi Indonesia, yang terbanyak penduduk Islam adalah Indonesia. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh 99% umat Islam di Indonesia. Ada yang mengatakan 92%. Selebihnya itu adalah non-Islam. Tetapi dalam penelitian yang melaksanakan syariat Islam tidak cukup sampai 70%. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diperintahkan salat adalah zikrullah. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan di Gua Hira yang terletak di Bukit Nur. Bukan langsung perintah salat, tetapi ayat pertama turun adalah Iqra, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Yang mana yang harus kita baca? Bismi rabbika. Yang mana itu bismi rabbika? Ada 99 bismi rabbika, itulah yang wajib kita baca. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, dan sampai 99. Itulah bismi rabbika. Ada tanda stempel di telapak tangan kanan kita. Ini 18 huruf Arab. Ini 81, jumlahnya 99. Itulah bismi rabbika. Inti bismi rabbika ada di jantung hati kita. Ketika berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang disikirkan denyut nadi kita? Apa zikirnya hati kita? Apa zikirnya lidah kita? Zikirnya lidah kita la ilaha illallah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, bibir tidak bisa ketemu dua. Kenapa? Zikirnya lidah la ilaha illallah. Dan zikirnya hati itu Allah, Allah, Allah. Dia selalu tidak pernah berhenti berzikir sesuai mengumpai jantung kita. Maka orang yang terhindar dari penyakit jantung yang tidak pernah lepas zikirnya Allah, Allah, Allah. Itulah pengobat penyakit jantung. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Berapa huruf itu la ilaha illallah?
Dan berapa huruf itu Muhammadur Rasulullah? Pernahkah kita baca? Pernahkah kita hitung? Berapa huruf? Berapa huruf la ilaha illallah? Berapa huruf Muhammadur Rasulullah? La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. 2 kali 12, 24. Siang dan malam. Itulah lahir dan batin. Lahirnya adalah Muhammadur Rasulullah, batinnya la ilaha illallah. Lahirnya jam 12 siang, 12 malam, 2 kali 12, 24 jam. Kita hanya hidup di angka 12. Manusia yang selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illal akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya, dakhatul jannah, dijamin masuk surga. Itulah yang ditarekat orang-orang tua dulu kita sebelum kita diperintahkan salat. Inilah yang pertama diwajibkan sebelum kita diperintahkan salat. Maka orang yang melaksanakan haji dan umrah tidak langsung salat. Apa ketika masuk di Baitullah tidak disuruh salat? Apa yang disuruhkan? Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Setelah datang apa yang diucapkan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil. 5. Subhanallah, siapa zikir yang pertama mengucapkan subhanallah? Subhanallah adalah zikirnya para malaikat. Ketika diciptakan para malaikat, maka para malaikat mensucikan Allah. Maha suci engkau ya Allah. Subhanallah. Itulah zikirnya para malaikat. Setelah itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Subhanallah walhamdulillah. Adam alhamdulillah. Setelah itu diciptakan Nabi Nuh alaihissalam. Apa zikirnya Nabi Nuh? Nabi Nuh tidak diperintahkan salat, puasa, zakat dan haji terhadap umatnya, cuma disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi apakah ada orang yang beriman pada zaman Nabi Nuh? Tidak ada yang beriman. Tidak disuruh salat, puasa, zakat dan haji, cuma mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tidak ada satu termasuk istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh yang bernama Qanah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dunia ini. Jadi dunia ini pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi Nuh. Hancurlah semua. Siapa yang selamat? Ketika itu Nabi Nuh diperintahkan membuat perahu. Nabi Nuh juga tidak tahu untuk apa perahu dibuat. Buatnya juga bukan di pinggir laut, dibuat di atas gunung. Yang pertama berteriak, lihat itu Nabi Nuh sudah gila. Mungkin ketika hidup pada zaman Nabi Nuh kita akan berkata Nabi Nuh gila. Kenapa? Orang buat perahu di pinggir laut, kenapa buat perahu di atas gunung? Tidak masuk akal pemikiran kita. Tapi kenapa Nabi Nuh lakukan? Sami'na wa ata'na. Dia laksanakan perintah itu tanpa dia bertanya untuk apa. Setelah selesai perahu dibuat oleh Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk naik. Anak dan istrinya naik di perahu itu. Tapi dia tidak mau naik. Turunlah hujan 40 hari, 40 malam. Dunia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapakah yang ikut Nabi Nuh? Tidak ada orang yang sehat jasmani dan rohani yang ikut sama Nabi Nuh. Yang ikut sama Nabi Nuh hanya orang yang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh, orang yang bisu, dan orang yang berpenyakit kusta. Itulah yang ikut sama Nabi Nuh. Dan itulah penyakit-penyakit yang ada pada sekarang ini. Jadi kalau bukan buta, tuli, rusak kulitnya, bisu, lumpuh, itulah. Karena itulah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang buta dapat melihat, orang yang tuli dapat mendengar, orang bisu dapat bicara, orang yang lumpuh dapat berjalan, orang yang rusak kulitnya sembuh dari penyakitnya dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah salah satu yang digambarkan Allah sebagai ayat-ayat Allah yang tercipta.
untuk kita pikirkan. Setelah itu, apalagi yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tulis subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Siapa punya zikir ini Allahu akbar? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pada zaman diciptakan, Nabi Ibrahim tidak ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah adalah berhala. 360 berhala yang disembah penduduk Mekah. 360 berhala. Satu hari satu Tuhan yang disembah. Dan penjual patung itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim yang bernama Azar. 360 Tuhan. Yang besar Ta'usah dan Hubal. Itulah yang ada di sekeliling Ka'bah, dan itu disembah penduduk Mekah pada zaman Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala itu dengan membaca wa qul ja'al haqq wa sahaqal batila innal batila kana zahuqa. Dihancurkan berhala-berhala itu. Maka apa akibat yang harus didapatkan Ibrahim? Nabi Ibrahim harus dihukum mati, harus dihukum, dibakar hidup-hidup. Maka Nabi Ibrahim diikat, lantas dibakar hidup-hidup. Tetapi bukannya Nabi Ibrahim terbakar, malah dia kedinginan di dalam api itu dengan membaca Kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Itulah makanya ketika terjadi kebakaran, kenapa Allah Akbar, kita besarkan api untuk meredahkan besarnya kobaran api itu. Maka orang yang selalu menjaga, orang yang selalu membaca Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, maka tidak akan terjadi kebakaran pada rumahnya, pada keluarganya. Jadi kami zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Setelah itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan, hanya kepada Allah kita berserah diri. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang pertama diwajibkan kita lakukan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Itulah yang dibaca orang yang melaksanakan haji ketika dia tawaf. Dan doa yang banyak dibaca adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah intinya doa. Meminta kebahagiaan di dunia, kebahagiaan akhir, dan dihindarkan dari azab api neraka. Apalagi yang kita cari. Ini doa ini khusus diturunkan kepada Rasul dan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa sapu jagat yang di dalamnya ketika kita baca, maka seluruh doa-doa yang lain akan terkabulkan di dalam doa sapu jagat. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang pertama diwajibkan, dan kita jangan berdiri di tempat salat kita sebelum kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Baru kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa petunjuk, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu baru kita diperintahkan salat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atus zakah wa tasumur ramadan wa hajji fil bait man istata'a ilaihi sabila. Perintah salat itu nanti 27 Rajab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Baru kita diperintahkan salat. Jadi yang sebelumnya diperintahkan sebelum itu adalah zikir. Setelah itu nanti 27 Rajab baru kita melaksanakan salat yang awalnya 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Apa inti daripada salat itu? Adalah zikrullah. Mulai takbiratul ihram sampai kita membaca doa iftitah, sampai kita membaca surah Al-Fatihah, doa ruku, bangun dari ruku, sujud, bangun dari sujud, semuanya itu adalah zikrullah. Yang di dalam makna zikir itu adalah doa.
Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Allah Akbar, inilah takbiratul ihram. Inilah yang mengantar membuka pintu langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Apa yang kita laporkan? Kita melapor kepada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati. Kenapa? 5 kali sehari semalam melapor kepada Allah, saya siap hidup ya Allah dan saya siap mati. Setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah, sarasahnya salat. Terkhusus ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Dan setelah itu yang ketiga yang harus kita jaga ketika tahiyat. Ini tahiyat adalah gambaran miniatur ketika Rasulullah menghadap kepada Allah. Ketika menghadap di Sidratul Muntaha menerima salat, apa yang pertama dilakukan Rasulullah? Rasulullah memberi salam. Bagaimana Rasulullah? Apakah ketika memberi salam berdiri? Dia tidak berdiri. Apakah Rasulullah ruku? Juga tidak. Apakah Rasulullah sujud? Juga tidak. Apakah Rasulullah dalam posisi duduk? Juga tidak. Bagaimana Rasulullah menghadap kepada Allah ketika menerima salat? Rasulullah dalam posisi bertahiyat. At-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Inilah salamnya Rasulullah kepada Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabiullah, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah memberikan doanya, rahmat dan kasih sayangnya diberkati dan dirahmati Rasulullah. Rasulullah sudah selamat. Tapi Rasulullah tidak mau selamat sendiri. Tidak mau diberkati sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat kita. Lantas Rasulullah menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Dan keselamatan orang-orang yang mengerjakan amal ibadah, yang mengerjakan amal soleh, kitalah ini umatmu. Maka para malaikat yang menyaksikan di aras mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah transaksi antara hamba dengan Allah ketika menerima salat. Maka inilah yang harus kita jaga di dalam salat kita, takbiratul ihram, bacaan Fatihah kita dan tahiyat kita. Termasuk usullah ibadah salat kita, kalau ini kita jaga. Itulah yang dikatakan selamat di dunia wal akhirah. Dalam hakikinya yang salat itu bukan kita. Yang salat itu adalah Muhammad, yang menerima salat itu adalah Allah. Kita ini adalah berbentuk Muhammad, min ha mim dal, Muhammad. Itulah kita Muhammad, itulah kekasih Allah, itulah yang selamat, itulah yang tidak disentuh oleh api neraka. Maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang diharamkan disentuh oleh api neraka ketika kita melaksanakan salat. Ketika kita melaksanakan salat, maka seluruh dosa-dosa kita dinaikkan di kepala. Dan ketika kita sujud, akan jatuhlah semua dosa-dosa itu. Dan ketika kita sujud, ruku dan sujud, semua dosa-dosa kita akan dijatuhkan. Maka jangan tergesa-gesa ketika kita melaksanakan salat, karena disitulah dijatuhkannya dosa-dosa kita yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum karim wa nafa'ani wa yakum bihi min ayati wa sikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran kama ana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum innaka syami'un karimun mujibud da'wati ya. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.